Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Nur Halimah, NPM 153 akan memaparkan terkait dengan profil perusahaan. Toshiba adalah perusahaan di Tokyo, Jepang yang memproduksi serta memasarkan berbagai peralatan elektrik dan juga produk elektronik yang canggih. Didirikan pada tahun 1939 oleh Tanaka Hisashiki dan juga Ichisuke Fujioka, merupakan hasil merger dari dua perusahaan. Tokyo Denki adalah perusahaan yang bergerak di bidang consumer good dan juga perusahaan mesin Shibaura Seisakuso. Mengambil beberapa huruf di depan dari masing-masing perusahaan yaitu TO dan juga Shiba, maka digabung menjadi merek Toshiba. Tahun 1984 perusahaan resmi berubah menjadi Toshiba Corporation. Nah, kemudian pada tahun 1970-an anak perusahaan mulai didirikan yaitu grup Toshiba Lighting and Technology, Toshiba Carrier Corporation, Toshiba Elevator and Building System, Toshiba Solution, Toshiba Medical System, dan juga Toshiba Material. Nah, oleh karena itu Toshiba adalah sebagai perusahaan nomor 7 di dunia untuk produsen terintegrasi untuk peralatan elektrik, elektronik, serta berbagai pembuatan chip. Saya Yunda Sari Pamungkas, NPM 18133100047 akan membacakan latar belakang dari kasus Toshiba. Yang pertama yaitu etika merupakan perilaku individu dalam pengambilan sikap yang berhubungan dengan baik atau buruknya perilaku individu tersebut. Nah, dalam bidang akuntansi, etika sangat dibutuhkan seorang akuntan agar dapat memiliki sikap, pemahaman, dan nilai-nilai etika sehingga akuntan dapat semakin profesional dalam dunia kerja nantinya. Yang kedua, banyaknya tekanan dalam dunia bisnis sekarang ini menyebabkan tekanan bagi para perusahaan untuk melakukan manipulasi data dan kecurangan sehingga membuat profesi akuntansi sulit untuk membuat keputusan berdasarkan kode etik pada dunia akuntansi. Kemudian yang terakhir yaitu, sebagai seorang akuntan, salah satu sikap yang harus dimiliki dan dipelihara adalah kejujuran, karena kejujuran sangat diperlukan dalam menyusun laporan keuangan untuk menghindari manipulasi laporan keuangan. Saya Miftah Anafi, NPM 027. Di sini saya akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama, mengetahui kasus yang terjadi pada Toshiba. 2. Menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi akuntansi pada kasus Toshiba. 3. Memberikan solusi terhadap kasus yang terjadi pada Toshiba. Kemudian landasan teori. Di sini ada pendekatan etika utilitarianisme, aturan etika profesi akuntansi, diantaranya kredibilitas, profesionalisme, kualitas jaya, dan kepercayaan. Kemudian prinsip-prinsip etika profesi akuntansi, diantaranya tanggung jawab profesional, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Saya Rosmiyanti, NPM 149. Kasus Toshiba bermula pada tahun 2008 saat CEO Toshiba Hisao Tanaka mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan performance unit. Kebijakan tersebut dinilai sangat sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, manajemen Toshiba dan audit internal perusahaan Toshiba melakukan kerjasama untuk penggelembungan laba operasional. Kerjasama tersebut membuahkan hasil yang sangat signifikan. Hasil tersebut dilihat dari laba operasional yang mendapatkan keuntungan lebih hingga 3 kali lipat dari performance unit yang ditargetkan. Kecurangan ini berlangsung sekitar 7 tahun berturut-turut tanpa diketahui oleh siapapun. Kemudian pada tahun 2015, pemerintahan Jepang Perdana Menteri Shinzo Abe mengeluarkan kebijakan yaitu adanya transparansi yang dilakukan perusahaan Jepang termasuk si Toshiba. Akhirnya perusahaan Toshiba memanggil panelis independen untuk mengecek laporan laba operasional. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa adanya penggelembungan laba usaha yang dilakukan oleh Toshiba hingga sekitar 15,85 triliun. Panelis independen tersebut mengatakan bahwa dalam laporan ini banyak hal-hal yang ditekan seperti mereka menekan biaya unit untuk mendapatkan target laba yang tidak realistis. Selain itu, dalam laporan akuntansinya selama 7 tahun berturut-turut terdapat banyak penyalahgunaan. Sebab dalam perusahaan Toshiba sendiri terdapat budaya perusahaan di mana keputusan yang dibuat oleh atasan tidak dapat ditolak oleh bawahan. Akibat dari laporan ini, CEO Toshiba, Hisao Tanaka, mengundurkan diri diikuti oleh wakilnya yaitu Norio Sasaki. Akibat dari laporan ini terkeluar ke publik itu mengakibatkan saham dari Toshiba turun sekitar 20%. Saya Elita Kori Oktiviana, NPM 18133100132. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi dan penyelesaian masalah dari kasus Toshiba. Untuk solusi
CEO Toshiba itu mengundurkan diri dan diikuti oleh pejabat senior yang lain. Yang kedua, mengumumkan laporan bisnis yang tertunda tanpa manipulasi. Yang ketiga, pengawas keuangan Jepang berencana memberikan hukuman dan memperlakukan denda terhadap Toshiba. Yang keempat, perwakilan manajemen Toshiba mengajukan permohonan maaf. Kesimpulannya di sini, perilaku etika bisnis pada kasus Toshiba yang terjadi pada tahun 2015 ini dengan penyimpangan pencatatan keuangan, perusahaan mencerminkan perilaku yang tidak baik. Bisa dilihat dari sisi etika pada kasus ini, adanya tindakan kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan dengan menaikkan laba operasional. Nah, hal ini karena adanya keinginan dan juga tekanan untuk memenuhi target perusahaan. Seharusnya mereka memikirkan kembali apa yang dilakukan salah atau benar, karena akibatnya membuat banyak pihak yang kecewa, bahkan dirinya sendiri akan mendapatkan kerugian atas perbuatan